beginning to tick away. After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Aku harus segera kasih tahu Bung Hatta dan yang lainnya mengenai berita ini. Bung, apakah kamu sudah mendengar berita tentang kalahnya Jepang? Aku belum mendengarnya. Bagaimana kamu bisa mengetahui berita itu? Aku mendengarnya melalui siaran radio luar negeri. Dengan kalahnya Jepang, ini kesempatan bagi kita untuk segera melakukan proklamasi tanpa PPKI. Ini memang kesempatan bagi kita. Namun, kita perlu mendapatkan persetujuan dari Soekarno. Baiklah, bagaimana kalau kita bicarakan ini dengan Soekarno? Mari kita bicarakan. Ya, silakan duduk. Ada apa kalian kemari? Apakah Anda sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Ya, aku sudah mendengarnya. Tapi apakah berita itu sudah pasti kebenarannya? Itu sudah pasti kebenarannya. Bung, apakah saya boleh menyampaikan pendapat? Ya, Sultan, silakan. Di situasi yang seperti ini, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kita bisa melakukannya tanpa mendapatkan persetujuan dari PPKI. Apakah Bung Karno setuju? Ya, situasi ini memang bisa menguntungkan. Namun, aku dan Bung Hatta masih terikat dengan PPKI. Aku ingin kemerdekaan ini dilakukan dengan proses yang tepat dan melibatkan anggota lainnya. Baiklah, jika itu keputusannya. Golongan muda yang sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu berkumpul untuk bertemu Soekarno dan Hatta yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Khairul Saleh, dan Darwis. Siapa di sana? Masuk. Sekarang, Bung, sekarang kita bubarkan revolusi. Kita harus merebutkan kekuasaan. Siap mempertaruhkan nyawa. Jika Bung Karno tidak mengumumkan hari ini, maka esok akan terjadi pertumpahan darah. Seret saya ke pojok sana sekarang. Potong leher saya. Tidak usah menunggu esok hari. Sudah. Duduklah, kita bicarakan di sini baik. Saya hanya mengingatkan Bung, jika Anda tidak memproklamasikan sekarang, maka besok akan menjadi kehancuran. Bicara benar, Bu. Tidak perlu kita menunggu persetujuan Jepang. Kita bisa melakukan tanpa melibatkan PPKI. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang. Kita harus melakukan negosiasi mutlak agar proses ini berjalan dengan baik tanpa adanya pertumpahan darah. Peduli apa mereka, Bung? Sekarang, Bung! Sekarang! Sudah, tenang. Jangan membuat keributan di sini. Setelah usahanya mendesak Soekarno dan Hatta gagal, para pemuda lalu menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di Jalan Cikini 71. Mereka menolak gagasan kita. Kita harus cari solusi. Bagaimana kalau kita asingkan saja, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Ya, itu benar. Tapi gimana kita membawanya? Kita bawa aja mereka ke Nasdem kok. Ya, aku setuju. Pagi hari, golongan muda mendatangi kediaman Soekarno. Soekarno dan Bung Hatta yang sedang duduk bersama di pagi itu mendengar suara ketukan pintu. Ada apa kalian datang sepagi ini? Ini perihal kemerdekaan, Bung. Baik, mari kita bicarakan dulu. Kami ingin membawa Anda dan Bung Karno ke tempat pengasingan. Apa maksud kalian? Kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar menghindari bentrok antara Jepang dan Amerika. Baik, kami akan ikut. Sekarang jelaskan, apa maksud kalian? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas perihal kemerdekaan lagi. Bukankah tempo hari sudah kukatakan, perihal kemerdekaan menunggu persetujuan PPKI? Benar adanya. Tapi jika kita bisa bergerak sendiri, untuk apa menunggu PPKI? Kita masih terlalu dini untuk melakukan itu. Kita masih butuh bantuan Jepang.
Bagaimana jika semua perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanyalah janji manis? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus melakukannya sekarang demi rakyat yang terbelenggu. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Mas Barjo, kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan, Mbak? Kita pasti akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hanya saja kita menunggu waktu yang tepat. Kapan, Pak? Otoriter menurut Bapak itu kapan? Bisa saja mereka datang kemari untuk mengambil alih kekosongan pemerintah. Kita telah membutuhkan Soekarno dan Hatta untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi akan segera dimulai jika Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Baik, Pak. Jika begitu, jemput saja mereka. Baiklah, esok pagi saya akan menjemput mereka. Jika sudah datang, maka kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, ada perlu apa kalian kemari? Maaf mengganggu Anda. Kami ingin meminjam ruangan untuk melakukan perumusan kemerdekaan. Oh ya, benar begitu. Saya turut gembira mendengarnya. Akan masuk dan gunakan ruangan yang kalian. Terima kasih. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bung Karno. Mari kita tanda tangan teks proklamasi ini. Bagaimana kalau ditandatangani atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Lalu di mana tempat untuk memproklamasikannya? Bagaimana kalau di lapangan pilkada? Saya tidak setuju. Saya takut di sana ada gangguan Jepang. Bagaimana kalau dilaksanakan di halaman rumah saya? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus menyampaikan pesan kemerdekaan. Terus kamu bertanggung jawab atas perjalanan. Sampaikan pesan proklamasi ini dengan jelas dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Siap, semua sudah bersama kami. Baik, kami percaya padamu. Selamat siang pemirsa, saya Edwin. Kali ini kita mendengarkan kabar dari Indonesia. Kabar yang bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada Jumat pagi 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan negeri merdeka. Sebelumnya, hidup Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Pesan ini telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada Jalan Menteng nomor 31, Jakarta. Terima kasih. Berita yang saya ucapkan, baik, mereka mendengarkan dengan kerusakan. Pesan ini akan menginspirasi mereka. Pasti. Mari kita segerakan jika PKI setelah ini. Tapi PKI itu bukan dari Jepang. Itu sangat baik. Apakah menambah anggota lagi sehingga PKI tidak terlihat buatan Jepang? Maka kita harus segera melakukan sidang dan mengurus konstitusi negara ini agar kata merdeka bisa terrealisasikan dengan matang. Benar, baiklah. Kita segerakan sidang PKI besok juga. Hubungi anggota PKI untuk berkumpul besok. Baik, Bu. Mari kita mulai sidang PKI demi kata merdeka. Bung, ini adalah hasil perundingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibahas pada BPUPKI waktu itu. Terima kasih semuanya. Rekan-rekan, bagaimana kalian setuju dengan Undang-Undang Dasar ini? Bung, saya
rasa syarat utama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi pemeluknya itu harus diganti karena tidak sesuai dengan tujuan kita, persatuan dan kesatuan. Sila itu hanya ditujukan untuk pemeluk agama Islam saja. Saya setuju, Bung. Itu tidak dengan tujuan kita. Saya memiliki ide bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan tujuan kita, persatuan dan kesatuan. Baik, dengan ini sila pertama ada yang diganti dengan kalimat yang Maha Esa. Dengan ini, undang-undang resmi disahkan pada 18 Agustus 1945. Lalu kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Namun, kita perlu presiden dan wakil presiden untuk pemegang tata tertinggi pemerintahan pada saat ini. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta berhak mengambil kekuasaan itu. Peran mereka dalam kemerdekaan ini sangat besar. Masyarakat juga banyak mengenal mereka. Baik, bagaimana dengan kalian berdua? Terima kasih karena sudah memberi kami amanah untuk memimpin negeri ini. Saya juga Baik, jadi mulai sekarang presiden kita adalah Soekarno dan wakil presiden kita Muhammad Hatta. masih ada sedikit waktu. Kita perlu membahas yang lain. Bagaimana kalau kita membuat Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang mewakili rakyat Indonesia? Kita juga perlu pendapat dari rakyat Indonesia. Saya harap komite ini dapat benar-benar menyalurkan berbagai aspirasi dari berbagai golongan masyarakat Indonesia dan terrealisasikan secara efektif dan efisien. Saya setuju, Komite Nasional ini akan menjadi jembatan yang sah antara pemerintah dan rakyat. Baik, kita akan membahas ini di rapat selanjutnya. Hari ini cukup. Terima kasih. Mari rekan-rekan, kita melanjutkan sidang kemarin. Kali ini kita membahas tentang pembagian wilayah Indonesia. Mari, Bu. Saya berencana membagi menjadi 8 provinsi, yaitu Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil, dan lain-lain. Indonesia memang terlalu luas kalau dikelola oleh pusat saja. Pembagian provinsi akan memudahkan pemerintah daerah. Saya setuju, Bu. Terima kasih atas amanahnya. Saya siap mengorbankan semangat di kemerdekaan Sulawesi. Saya siap saja. Kami juga telah mengusung nama-nama calon gubernur di setiap provinsi. Yang pertama, Teaku Mohasan di Sumatera. Yang kedua, Sutarjo di Jawa Barat. Yang ketiga, Wongsono Ponorogo Belajar Dewanara. Yang kedelapan, Menteri Sosial Iwal Kusumo. Yang kesembilan, Menteri Pertahanan Supriyadi. Yang ke-10, Menteri Perhubungan Abi Kuswa. Yang ke-11, Menteri Penerangan Mr. Amir. Yang ke-12, Menteri Negara Foto Iskandar Binata. Bagaimana? Setuju? Setuju. Rekan-rekan, rapat ini akan menjadi rapat terakhir. Kali ini akan membahas tentang penyempurnaan yang sekiranya belum sempurna. Baik, Bu. Bagaimana jika kita membahas lebih lanjut Komite Nasional Indonesia pada rapat pertama di 4 hari yang lalu? Sebelum DPR terbentuk, maka kita akan menggunakan Komite Nasional Indonesia untuk menyuarakan suara rakyat Indonesia sementara. Kenapa sifatnya sementara, Bu? Sembari menunggu parlemen hasil pemilihan umum, maka dari itu kita gunakan KNIP ini. Ini maka KNIP resmi. Saya harap kalian semua dapat dipercaya. Terima kasih. Selanjutnya mari kita bentuk partai politik sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasinya. Saya akan selalu mendukung Indonesia asalkan tidak keluar dari tujuannya, yakni persatuan dan kesatuan. Maka saya nyatakan rakyat Indonesia bebas membentuk partainya sendiri. Demi mempertahankan dan melindungi keamanan dan ketertiban Indonesia, bagaimana kalau kita membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat sebagai BKR?
akan beranggotakan para pejuang yang pernah terlibat dalam latihan militer. Bagaimana, Bung? Dengan kesepakatan bersama, dengan ini PKR telah resmi. Bagaimana notulensinya, Sayuti? Tolong bacakan. Baik, Bung dan rekan-rekan, ini adalah notulensi selama sidang pertama sampai ketiga. Pada sidang pertama didapatkan hasil 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat Pancasila di dalamnya sebagai Konstitusi Indonesia. 2. Pengesahan Presiden I.S. Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno Hatta. 3. Perencanaan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua. 1. Indonesia membagi menjadi 8 provinsi. 2. Membentuk 12 kementerian. Sidang ketiga, yang pertama, pengesahan Komite Nasional Indonesia yang berubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersifat sementara sebelum terbentuknya DPR. Kedua, membebaskan rakyat untuk membentuk partai politik. Tiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai pertahanan negara. Terima kasih Sayuti dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam rapat ini. Sidang terakhir PPKI resmi kita tutup. Terima kasih Bung Karno dan juga para rekan-rekan yang telah menghadiri rapat ini. Sama-sama, Bung. 3 sidang, 1 negeri, Indonesia. Merdeka abadi. Merdeka! Merdeka!